Halo teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga sehat ya. Hari ini tanggal 27 Desember tahun 2024. Teman-teman, saya prihatin ya, keprihatinan saya ini sudah berpuluh-puluh tahun ya teman-teman. Jadi saya rasa bukan saya saja yang prihatin, kalau rakyat Indonesia mencintai negeri ini pasti prihatin dengan keadaan penegakan hukum di negeri ini ya. Teman-teman bisa lihat ya, Mahfud MD juga terkejut melihat vonis ringan Harvey Muiz. Mantan jaksa juga sama tuh ya. Jadi semua terkejut melihat vonis ringan Harvey Muiz CS ya, yang merugikan negara kurang lebih 300 triliun ya teman-teman. Cuma dihukum 6 tahun 6 bulan. Dendanya pun cuma sekitar 200 miliar. Bayangin aja teman-teman. Ya, negara ini dirugikan kurang lebih 300 triliun. Dihukumnya sama seperti maling ayam. Ya, cuma 6 tahun 6 bulan. Jadi kalau maling ayam itu kan untuk kebutuhan mendesak ya teman-teman, yang maling-maling biasa, yang orang miskin itu ya. Kadang-kadang itu pun dianiaya, kadang-kadang kalau ketangkep digebukin ya. Nah ini teman-teman, maling kekayaan negara ya, kurang lebih 300 triliun. Uang 1 triliun aja teman-teman di Indonesia seumur hidup nggak akan habis ya. Ditaruh deposito aja sebulannya udah bermiliar-miliar teman-teman ya. 1 triliun itu nggak akan habis. Ini uang merugikan negara 300 triliun kurang lebih. Divonis hanya 6 tahun 6 bulan teman-teman. Bayangin aja. Teman-teman lihat tuh yang saya tampilkan di sini ya, beberapa headline. Jadi ini menusuk, kalau Mahfud MD bilang menusuk keadilan rakyat, keadilan masyarakat. Jadi rakyat itu nggak dianggap oleh hakim ya, memutuskan ya, oleh hakim yang memutuskan ini pertimbangannya nggak masuk di akal. Apa pertimbangannya? Pertimbangannya kurang luas ya teman-teman. Jadi menyangkut lingkungan hidup ya, nanti pemulihannya seperti apa, menyangkut kesenjangan kehidupan di masyarakat ya. Jadi tanahnya sudah rusak, lingkungannya sudah rusak, negara dirugikan beratus-ratus triliun. Dihukumnya cuma 6 tahun 6 bulan. Ini sangat menyakiti rakyat Indonesia. Kalau seperti ini ya teman-teman, keadilan di negeri ini akan berpresiden buruk ya teman-teman. Jadi akan memberikan apa eh, panduan-panduan buruk terhadap penegakan hukum ke depan atau bernegara ke depan. Kenapa? Karena Indonesia kan sedang memberantas korupsi nih. Tapi di sisi lain koruptor kakap dihukum ringan. Ya, dihukum ringan. Ini yang saya prihatin ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat tampang saya mungkin nggak percaya ya. Saya ini prihatin terhadap negeri ini udah sekitar 30 tahun teman-teman ya. Sejak saya remaja. Saya sudah prihatinannya udah tinggi sekali teman-teman terhadap negeri ini. Ya, jadi sistem yang nggak jalan, terus sistem keadilan yang amburadul, terbukti tahun demi tahun banyak kakap-kakap atau penegak hukum kakap tertangkap tangan ya. Jadi kalau penegakan hukum seperti ini teman-teman ya, kita hubungkan dulu dengan petinggi MA yang menyimpan uang 1 triliun dan emas 51 kilo itu ya teman-teman, yang inisialnya ZR kalau nggak salah. Itu di situ udah gamblang teman-teman ya, bahwa uang itu dibagi ke hakim-hakim ya. Itu pasti uang 1 triliun itu berapa ratus perkara, itu berapa perkara yang sudah dihubungkan dengan uang korupsi, uang suap itu ya. Jadi rakyat Indonesia selama ini nggak ngerti permainan di putusan pengadilan itu seperti apa. Rakyat Indonesia nggak ngerti, dan rakyat Indonesia nggak ada waktu untuk berpikir tentang itu karena kebanyakan masih susah ya. Rakyat Indonesia kebanyakan masih miskin. Nanti di sisi lain yang dipercaya oleh rakyat ya, yang atas nama Tuhan itu teman-teman, memutuskan kadang-kadang nggak nggak menyentuh keadilan di masyarakat. Hal seperti ini ya teman-teman. Di sisi lain masyarakat sekitarnya itu pasti kan prihatin dengan kerusakan lingkungan ya, kerusakan hutan, dan negara ini dirugikan. Ya kan, negara ini dirugikan ya teman-teman, bertriliun-triliun ya.
Kok dihukum cuma 6 tahun 6 bulan? 6 tahun 6 bulan itu nanti ada gras, ada remisi, ya, terus 2/3 dia bebas bersyarat. Ya jadinya cuma berapa tahun coba. Padahal itu teman-teman melukai hati rakyat. Tapi di sisi lain kejahatan biasa oleh rakyat, hukumannya ya nggak jauh dari itu juga. Padahal ini korupsi adalah apalagi rusak lingkungan hidup negara ini ya teman-teman. Itu kan extraordinary crime ya. Extraordinary crime itu putusannya harus maksimal, bahkan kalau bisa ditambah. Ya, extraordinary crime itu harus maksimal putusannya kalau bisa ya, koruptor, terus teroris, terus apalagi. Teman-teman, kalau kita bicara kejahatan yang sebenarnya itu adalah koruptor. Ya, koruptor itu kan orang yang greedy ya, orang yang serakah. Itulah koruptor. Makanya hukumannya itu harus maksimal, bukan malah dikurangi serendah-rendahnya. Ya kan? Ini yang melukai hati rakyat. Saya tuh sebenarnya prihatin ya, saya bisa ceritakan atau bisa sharing teman-teman keprihatinan saya banyak hal. Bukan hanya di penegakan hukum ya, di pelayanan publik itu dari 30 tahun yang lalu pun saya sudah menyuarakan ini teman-teman. Karena orang lapangan tuh pasti tahu ya, orang lapangan. Terus di sistem ekonomi ya, di sistem ekonomi itu macam-macam tuh keprihatinan ya. Memang korupsi itu di mana-mana di negeri ini. Bentuknya macam-macam korupsi itu teman-teman ya. Di jenjang-jenjang akar rumput sampai yang tertinggi ada korupsi. Nah, satu-satunya jalan harus ada pemimpin yang benar-benar cinta negara ini ya, cinta benar-benar mencintai negara ini tanpa pamrih. Apalagi hakim-hakim itu kan udah dibayar ya. Hakim itu udah dibayar loh oleh negara, oleh rakyat untuk menjaga ya supaya negara ini nggak ada yang macam-macam yang merugikan negara ini. Ternyata yang sudah merugikan negara divonisnya ringan. Ini yang merugi, yang menusuk keadilan rakyat, kata Mahfud MD. Rakyat itu seperti ditusuk keadilannya. Bukan hanya Mahfud MD, banyak sekali tokoh, bahkan seluruh rakyat Indonesia mungkin kalau tahu kasus ini, ya saya yakin di atas 50%. Ini adalah keputusan yang sangat ringan. Iya, keputusan yang sangat ringan. Gaya hidup yang hedonis, ya kan? Yang gapnya antara sesama rakyat Indonesia jauh, apalagi pejabat-pejabat yang terlibat itu, yang sudah makan uang rakyat, kan mereka digaji oleh rakyat tuh, yang pejabat-pejabat BUMN, pejabat negeri ya, yang terlibat pada BUMN ya, itu kan udah makan uang rakyat, masih saja greedy, masih saja rakus. Itu kan extraordinary crime seharusnya, tapi kenapa hukumnya ringan? Iya kan? Ini teman-teman yang kadang-kadang rakyat nggak bisa apa-apa. Nah, katanya ini negara hukum. Tapi negara hukum kalau hakimnya seperti yang ditangkapi yang di Surabaya itu ya, yang menerima suap, terus petinggi hakim yang nyimpan uang 1 triliun dan emas 51 kg itu, gimana coba? Berarti udah berapa hakim yang terlibat korupsi yang nggak ketangkap? Bayangin aja, uang yang cash aja di dalam rumah 1 triliun, emas 51 kg. Yang katanya itu udah sebagian dibagi, itu yang tersisa. Kebayang nggak? Udah berapa keputusan yang dipengaruhi oleh uang itu, teman-teman? Iya kan? Nah, sampai hari ini masih sepi-sepi aja. Makanya harus dikawal ya media. Media harus mengawal ini sebenarnya. Ya, media harus mengawal dan rakyat harus mengawal ini sebenarnya. Oke, itu aja teman-teman ya. Di bawah 10 menit aja videonya, nggak usah panjang-panjang. Yang pasti rakyat Indonesia terlukai ya teman-teman. Di saat kita memberantas korupsi, di sini ada kasus korupsi dihukum ringan lagi. Terima kasih, dan ini diucapkan juga oleh tokoh-tokoh masyarakat ya, khususnya Mahfud MD. Sampai jumpa.